Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Setia dalam kata dan perbuatan. Kita setuju setiap kata manis dan sedap didengar seharusnya lahir dari hati yang percaya. Jadi bukan hanya pemanis atau penyedap di telinga yang mendengar. Katakan sejujurnya dan lakukan sebaik yang diucapkan. Hidup memiliki jati diri dan integritas. Kata dan tindakan sejalan atau satu. Jika kata dan tindakan berbeda, maka dia boleh disebut sebagai orang yang sesat atau munafik atau mungkin ada gangguan. Sejatinya hidup bertuhan adalah hidup dengan keyakinan yang tumbuh dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, keyakinan itu terwujud dalam kata dan tindakan. Kata dan perbuatan menjadi bukti atau tanda hidup berkeyakinan yang murni, setia dan taat, komit kepada apa yang diyakini. Yesus memberikan pengajaran kepada para pendengarnya dan murid-muridnya dan kepada kita juga hari ini sebagai orang-orang percaya bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hati-hati kepada setiap pengajar dan pengajarannya yang kedengarannya enak di telinga dan nikmat untuk dibaca. Berkeyakinan tidak sekedar dalam kata dan ucapan, tidak sekedar penampilan dengan kata-kata indah. Kata-kata kita tidak jaminan itu isi hati yang sejujurnya. Sebab bisa terjadi kelihatannya, kedengarannya, rasanya baik dan menyenangkan, tetapi faktanya siapa yang tahu? Jangan tergoda dengan casingnya atau tampilan lahiriahnya. Yesus mengajarkan dan mengingatkan kita berhati-hati dan berwaspada kepada setiap ajaran yang kita dengar atau yang sedang membujuk kita. Kita pun demikian, apa yang kita yakini dan akui, apa yang kita akui, kita saksikan, kita katakan, mestinya kita tunjukkan dengan benar dalam cara hidup kita. Jika kita tidak sedang masuk dalam penyesalan, jika tidak, kita sedang masuk dalam penyesatan atau kemunafikan. Satu pelajaran besar Yesus katakan, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Lihatlah buahnya, cepat atau lambat kita akan tahu apa ajarannya dan siapa pengajarnya, sesat atau benar. Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu siapa yang ikut masuk dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Allah Bapa? Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kehendak Bapa di surga adalah melakukan perintahnya, mendengar dan melakukan. Yesus menggambarkannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu kokoh dan kuat. Biar banyak badai, hambatan dan ancaman bagi orang-orang percaya karena ia melakukan perintah Tuhan, nyalinya tidak pernah ciut atau mundur. Walau banyak tantangan, lakukan apa yang kita percayai dan katakan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Engkau mengingatkan kami. Bukan semua yang berseru memanggil namamu masuk dalam kerajaan-Mu, tetapi yang melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu. Mohon pengasihan-Mu Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan setiap orang yang percaya kepadamu. Supaya sesuai kata dan tindakan. Sesuai apa yang disaksikan dan yang dilakukan. Tolong Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak hanya mendengar tapi sungguh-sungguh melakukan. Tidak hanya mengajarkan tetapi melakukan di dalam kehidupan setiap hari.
Karena kami berkeyakinan kebenaran akan firman-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja-Mu, di dalam kehidupan orang-orang percaya kepadamu adalah melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, teguhkan dan kuatkan iman kami dengan tuntunan Roh Kudus, supaya setia melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.